Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas action button pada iPhone 15 Pro. Apa iya tidak berguna action button pada iPhone 15 Pro? Masa sih nggak berguna? Gue jelasin aja di video ini biar lo pada ngerti sama action button. Nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, di sini gue menggunakan iPhone 15 Pro gue dengan warna white titanium, dan kita ketahui iPhone 15 Pro series lebih tepatnya sudah menghilangkan button switch silent atau mute pada iPhone-nya. Jadi di sini tuh sudah menggunakan action button alias tombol doang nih di bagian sini nih ya. Jadi dia menggunakan action button. Untuk sebagian orang mungkin memandang hal tersebut sebagai gimmick ya. Ya, gue juga berpikir awalnya sih seperti itu. Dikarenakan kalau cuman buat silent iPhone doang atau mode dering ya, sebenarnya si iOS ini tuh bisa melakukan hal yang serupa pada iPadOS, di mana iPadOS tersebut di bagian control centernya, buat pengguna iPad pasti paham banget, di control centernya pun sama bisa dibikin seperti ini nih, adanya mode silent ya. Jadi silent ataupun dering bisa diakses lewat control center tanpa adanya button di sini. Tapi kenapa adanya button atau action button di iPhone 15 Pro series? Nah, ini yang harus gue kasih tahu sama lu semua. Ternyata menurut gue, dan sejauh ini gue menggunakan iPhone 15 Pro, action button ini kegunaannya dimultifungsiin sama si Apple. Terbukti pada saat kalau kita konfigurasi action button, konfigurasinya itu ada pada bagian settingan, lalu kita scroll ke bagian action button di sini. Nah, ini dia yang warna biru ya. Di sini tuh ada beberapa pilihan action button ya yang bisa kalian customize. Mulai dari silent mode atau focus mode, dan kalian bisa atur focus mode-nya mau mengarah kemana. Lalu adanya akses kamera, kalian bisa pilih akses kamera mau foto, selfie, video, portrait, selfie mode, atau portrait selfie. Bisa kalian sesuaikan keperluan kalian ya. Atau kalian bisa juga custom ke flashlight. Kalau kalian pilih flashlight, otomatis berarti action buttonnya ini untuk mengakses flashlight. Apabila kalian lock iPhone kalian seperti ini dan kalian akses si action mode ini dengan hold action mode, maka flashlightnya menyala seperti itu. Lalu ketika kalian hold lagi action buttonnya, dia akan mematikan flashlight tersebut. Jadi fungsionalnya ternyata banyak juga action button ini, nggak cuman sekedar gimmick. Bukan gue membenarkan sih, cuman setelah gue bener-bener mempraktekkan dalam keseharian, dan ini cukup sangat berguna. Lalu di sini juga adanya pilihan voice memo, dan ini yang menurut gue yang paling benar-benar mungkin kalian butuhkan di saat kalian mendesak. Maybe kalian memang tidak menggunakan Apple Watch ya, atau mungkin maksudnya kalian tuh nggak menggunakan Apple Watch. Dengan adanya voice memo ini, kalian bisa merecord audio atau percakapan atau obrolan yang memang penting buat kalian tanpa diketahui orang lain. Contohnya kalau gue menggunakan voice memo seperti ini, dengan dalam kondisi si iPhone ini terkunci kayak gini, kita pun bisa langsung mengakses action mode tersebut. Contohnya kalian tinggal hold lagi action button tersebut dan auto record. Nah, kalian bisa lihat Dynamic Island-nya tuh auto record ya, dia langsung merecord. Jadi kalau memang itu diperlukan, ya ini penting banget menurut gua. Lalu kalau stopnya sama seperti flashlight tadi, tinggal hold button atau action buttonnya, hold lagi and then stop. Kalian bisa lihat, kita cek ke voice memo langsung. Nah, di sini ada ya hasil recordnya. Kalau kita play dan auto record. Nah, kalian bisa lihat Dynamic Island-nya tuh auto record ya, dia langsung merecord ya kan, langsung merecord audio. Jadi memang kalau bener-bener kalian perlu banget, sebenarnya action button ini sangat-sangat penting juga ya buat masalah-masalah yang krusial menurut gua. Tidak hanya sekedar gimmick setelah gua pastikan atau bener-bener gua gunakan secara daily gua gitu ya. Lalu dilanjutkan adanya juga nih magnifier, fitur magnifier bisa kalian cobain, atau kalian bisa menggunakan shortcut. Nah, sabar, shortcut pasti akan gue jelasin karena ada shortcut yang ingin gue share sama teman-teman biar bisa kalian gunakan dengan action button. Selanjutnya adanya accessibility juga, dan kalian bisa choose fitur tuh ya, kalian mau mengakses accessibility bagian apa. Ini banyak banget, ada color filter, classic invert, reduce motion, reduce transparency, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya juga adanya no action. Apabila kalian tidak ingin menggunakan action button ini, bisa banget kalian untuk mengcustom menjadi no action, jadi tidak ada fungsinya gitu. Cuman setelah gua telaah lebih jauh, fitur action button ini di iPhone 15 Pro ini cukup berguna banget, apalagi kalau kita sandingkan sama shortcut. Tadi aja sama voice memo itu udah sangat berguna banget, dimana lu bisa merekam audio tanpa sekeliling lu tahu lu udah merekam audio tersebut gitu loh. Sama halnya itu cara kerjanya sama kamera ya, si voice memo ini. Misalkan kalau video gitu ya, ketika gue pilih video dan gue hold si action buttonnya ini, dia akan langsung akses kamera dan kalian tinggal record gitu. Intinya lebih gue menganggapnya apa ya, pintasan lah ya, jalur
cepat untuk mengakses fitur-fitur yang ada pada iPhone dengan action button. Nah, cuman lagi-lagi untuk sebagian fitur bagi gua nggak terlalu berguna. Ketika gua sandingan sama shortcut ternyata sangat berguna. Asli cuy, sangat berguna. Mungkin untuk penjelasan shortcut di next video akan gua share karena saat ini lebih condong ke fitur action buttonnya aja. Kalau shortcut-shortcut yang akan gua kasih tahu sama lo semua mungkin nggak semuanya di video ini. Kalau semuanya di video ini rasanya terlalu panjang cuy. Oke, di sini gua ada satu shortcut. Mungkin kalau lo semua mau juga bisa langsung klik link description di bawah. Shortcutnya tuh udah gue buat lebih dulu, yaitu namanya action button menu. Dan tidak hanya ini aja, adanya juga folder-folder shortcut seperti ini nih, folder shortcut isinya aplikasi-aplikasi gitu. Oke, akan gue kasih tahu kedua tersebut bagaimana cara bekerjanya. Pertama, kalau yang action button menu ini isinya menu-menu yang sudah gue customize. Isinya ada mute toggle, set focus, rotation lock, kamera, open shortcut, Instagram atau back to home. Jadi dia akan memunculkan menu di mana isinya function-function tersebut dan lu bisa menggunakan hal itu. Nanti shortcut ini akan gue share di link, lu bisa add aja di description nantinya. Gue kasih contoh, kalau misalkan action buttonnya, lu pilih yang shortcut, terus lu choose shortcutnya. Nah, di sini ada banyak pilihan shortcut. Tentunya ini data dari shortcut lu sendiri. Misalkan tadi gue ingin jelasin terkait shortcut action menu ya. Di sini my shortcut gue pilih. Nah, ada nih action button menu, gue pilih deh. Oke, berarti ketika gue mengakses action button, dia akan memanggil shortcut action button menu. Gue contohkan seperti ini. Gue hold si action buttonnya, maka akan muncul menu seperti ini. Misalkan gue mau mute toggle, ya udah gue mute, pilih dia jadi ring ya, karena kan tadi gue sebelumnya mute tuh, berubah ya. Oke, gue ulang lagi. Misalkan hold lagi action buttonnya, mute toggle, dia akan jadi silent. Kalau misalkan gue pilih yang rotation lock atau kamera deh, kamera nih paling aman, dia akan langsung akses kamera. Oke, seperti itu. Misalkan gue mau akses Instagram, itu udah gue tambahkan di sini Instagram, dia akan langsung open Instagram nih. Nah, kayak gini. Lalu gue hold lagi nih action buttonnya, terus gue pilih back to home, dia akan ke home screen deh gitu. Jadi itu adalah shortcut action menu ya, dan sebenarnya bisa kita customize lagi. Nah, itu dia yang tadi gue bilang. Terkait customize-nya mungkin akan gue jelasin di next video karena itu terlalu panjang gitu loh. Nanti lu dengerinnya juga malah bingung gitu kan. Ntar aja. Jadi ini condong ke action buttonnya dulu aja. Lalu seperti udah gue katakan tadi, si action button ini bisa mengakses folder yang ada pada shortcut. Misalkan kalian pilih shortcut, lalu kalian menunya ini kalian pilihnya folder. Misalkan gue show folder di sini. Nah, ini adalah folder-folder yang ada pada shortcut gue. Oke, ada all shortcut, ada aplikasi, ada all aplikasi gitu ya. Jadi ketika gue memilih folder yang ada pada shortcut gue, dia akan memunculkan shortcut yang ada pada dalam folder tersebut. Gue contohin ya, misalkan ini kan ada shortcut nih ya, ini di aplikasi shortcut loh. Dan ini kalian bisa lihat ini kan folder-folder nih ya kan. Tuh, ini udah gue siapin nih aplikasi nih, isinya aplikasi-aplikasi, ada Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Safari, Message, Phone, Setting, FaceTime, sesuai yang gue perlukan pastinya. Jadi ada shortcut-shortcut yang gue jadiin satu dalam folder si shortcut tersebut. Maka ketika gue balik lagi ke action button ya, terus gue tinggal pilih di folder aplikasi. Gue akan contohkan, ketika gue menggunakan action button, kita pencet atau hold action button tersebut, dia akan langsung panggil shortcut yang ada pada folder tersebut. Misalkan gue open Instagram, yes, bisa. Langsung gue buka lagi atau gue hold lagi action buttonnya. Misalkan gue mau akses YouTube, oke, bisa kayak gitu. Misalkan gue hold lagi, mau balik lagi ke Instagram, ya bisa. Memang terkesan gak penting, tapi ternyata shortcut-shortcut ini akan sangat ngebantu banget dengan fungsionalnya si action button ini gitu. Ya meskipun di awal gue agak pesimis sih, memang terkesan gimmick, tapi ternyata setelah gue melakukan atau menggunakannya secara daily di kehidupan gue, dan itu sangat ngebantu banget, apalagi shortcut action menu tadi. Jadi kalau gue ganti ke action menu, action buttonnya, misalkan gue pilih shortcut nih, gue pilih ke action menu shortcut gue di sini kayak gini, ini akan sangat ngebantu gue banget sih. Ketika gue hold action button, dia langsung muncul ini yang memang gue perlukan gitu. Jadi gue nggak perlu masuk ke setting atau apapun itu. Dan tentunya action menu ini akan bisa gue customize lagi untuk misalkan disable airplane mode atau matiin paketan data. Pasti akan gue customize lagi. Jadi itu dia, customize itu mungkin akan di video selanjutnya, karena kalau di video ini akan terlalu panjang durasinya. Seperti itu cuy. Intinya cara penggunaan action button cuman seperti itu aja, dan memang perlu kita sadari balik lagi
kebutuhan masing-masing. Kalian tuh butuhnya apa? Butuhnya shortcut atau voice memo atau kamera atau hal yang lain, silakan aja. Memang gue akui seperti tadi udah gue bilang di awal, terkesan seperti gimmick. Tapi kalau lu udah menggunakan secara daily untuk membuat lu lebih cepat menggunakan iPhone atau mempermudah lu menggunakan iPhone dengan fitur action button ini, rasanya ini bukan gimmick cuy. Ini bener-bener berfungsi gitu. Tapi tetap menurut gue balik lagi ke perspektif masing-masing ya. Kalau memang kalian gak terlalu butuh, ya udah kalian no action aja. Cuman rasanya sayang ya, udah beli iPhone dengan harga yang lumayan tapi nggak dimaksimalkan kinerjanya, rasanya sayang. That's why yang paling berguna di action button menurut gua selain voice memo, kamera dan lainnya, yaitu akses ke shortcut. Dan ini akan sangat ngebantu banget. Dan kedepannya gua janji sama lo semua di next video atau di video selanjutnya, gua akan kasih tahu shortcut yang berfungsi banget untuk action button yang membuat lo akan jauh lebih mudah menggunakan iPhone lo. Seperti itu. Oke? Ya udah, segitu aja mungkin video gua kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun deh. Kalian share aja deh sebanyak-banyaknya ya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.